Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bilhuda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surjalaya, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita, murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghassaf Maslul Qaddasallahu sirrah, dengan ungkapan terima kasih kepada Allah dengan wasilah Abah, kita telah ditemukan orang yang suci dan bisa mensucikan jiwa kita, bisa menghadap yang suci bersama yang maha suci. Kita doakan dengan wasilah manakib ini, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barakahnya sama Allah sebagai tangga ruh kita mahabbah ilallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita semuanya, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita semua, suami istri yang sudah bersama Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita doakan, kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji Allah berupa sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semua yang hadir beserta anak turun kita, keluarga kita, semuanya panjang umur, sehat walafiat, ditambah rezeki kita lo berlimpah malimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha usahanya lancar, kaya berkah, turah-turah, anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh-solehah, dan kita beserta anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk murid-murid Abah yang tercatat selalu bahagia dan bahagia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa yang spesial khusus bagi ikhwan wal akhwat semuanya. Yang pertama, belum ketemu jodoh, semoga dipertemukan jodoh yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah menghasilkan, memberikan keturunan yang berkualitas, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat ilmunya, berguna bagi nusa bangsa khususnya agamanya. Wabil khusus ikhwan wal akhwat
yang pada tahun ini terpanggil untuk menyempurnakan haji hakikatnya, disempurnakan dengan syariat, wabil khusus, yaitu pada tahun ini Teh Susi milik kita dipanggil Allah untuk menyempurnakan ibadah haji hakikatnya, ditutup dengan ibadah haji syariatnya ke Baitullah. Semoga beliau selalu dijaga kesehatannya, selalu sehat walafiat. Dengan barokah karomah, manakib barokahnya guru mursyid kita semuanya disehatkan, dilancarkan ibadahnya sampai kembali ke tanah air masing-masing dalam rumahnya. Kembali semuanya bahagia mendapatkan ibadah-ibadah yang berkualitas dan sempurna. Haji hakikat dan syariatnya menjadi haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sangat kami hormati, kepada pengagas manakib MOS, diantaranya Teh Susi milik kita, Umi Syahid, Bu Wahyuni dari Inggris, dan yang lainnya sebagai pelopor-pelopor untuk menghidupkan amal guru mursyid manakib ini senantiasa selalu bahagia. Yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada sore hari ini tentunya riyadhah yang sangat berat. Enak-enaknya ngantuk, enak-enaknya nonton TV, enaknya bercengkrama dengan keluarga, tapi jiwa kita belajar, terpanggil, menyampingkan yang lainnya, bukan meninggalkan. Untuk apa? Memfokuskan jiwa, belajar riyadhah, menguatkan jiwa ruh, supaya nempel bersama yang punya kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wasilah manakib. Semoga ikhwan wal akhwat yang belajar istiqomah ini selalu dimudahkan segala hajatnya sama Allah dengan barokah manakib dan barokah mursyid. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, ini saya mau bahas apa ini? Tentunya tadi ada kalimat haji. Saya sebelum bercerita membahas soal haji, saya mau bercerita pengalaman. Apa pengalamannya? Bahwa guru mursyid itu punya satu genggaman tangan Allah. Guru mursyid itu punya wewenang bisa mendoakan murid-muridnya dengan barokah karomahnya, di mana Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Saya mohon maaf, waktu dulu di zamannya Al-Maghfurlah guru mursyid kita yang ke-37, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, dengan panggilan akrab Abah Anom radhiyallahu an. Dulu Abah kita ikhwan wal akhwat Jawa Timur dengan dipimpin sama Kiai Haji Ali Hanafiyah, wakil talqinnya Abah Anom. Itu kalau ziarah ke Abah itu kurang lebih ada sampai 20 bis, bahkan sampai 25 bis. Dan setiap tahun itu pasti setelah hari raya ke sana mengambil kalimatnya Lailatul Qadar. Tapi sekarang sama Abah Aus ditekankan bahwa Lailatul Qadar itu orang yang ditalqin dzikir itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Di situ saya ingin mencoba, ingin membuktikan benarkah guru mursyid itu punya karomah barokah. Waktu itu, ini saya cerita. Waktu itu orang kerja di perusahaan atau di pabrik,
UMR waktu itu di Surabaya sudah mencapai 2 juta. Sedangkan saya itu karena mendapatkan amanah tugas dari Ustadz Ali, itu kalau jam 5 sore saya harus ke Sidotopo, ke dalamnya Ustadz Ali untuk ngimami sholat maghrib isya. Kemudian Minggu dan Kamis saya mendapat tugas untuk mengimami sholat isya di Benteng. Karena di situ banyak ikhwan wal akhwat dari berbagai wilayah, mulai dari Malang, Kertosono, Nganjuk, macam-macam, itu di hari Kamis. Saya ngimami di situ baik sholat isya-nya sampai khotamannya. Kemudian malamnya saya menjadi pembina anak korban narkoba, Inabah 19. Karena di situ kita mendapatkan kalimatnya bukan gajian, tapi istilahnya uang lelah. Jadi uang buat beli bensin. Gajian waktu itu 500.000. Tapi hati saya ingin membuktikan apakah Abah Anom itu mursyid. Setelah kita ziarah bertemu dengan Abah Anom, hati saja ngucap, bukan mulut, tapi hati ngucap, Abah, saya kepingin haji dan umroh. Secara harta, uang itu tidak mungkin bisa haji dan umroh. Tapi bagi mursyid, karena ucapan mursyid itu langsung didengar Allah, maka yang tadinya tidak mungkin bisa mungkin dan terjadi. Alhamdulillah, di zamannya Abah Aos dibuktikan. Tahun 2017 saya diberangkatkan orang, diumrohkan. Subhanallah. Baru tahun 2019 diberangkatkan haji sama guru mursyid lewat orang yang dermawan. Jadi 2017 diberangkatkan Abah lewat orang kaya dermawan, umroh. 2019 diberangkatkan Abah lewat orang yang dermawan. Ini membuktikan bahwa guru mursyid itu doanya mustajabah. Kenapa? Karomah barokahnya Allah bersamanya. Dititipkan di situ karomah barokahnya. Kemudian kita membuktikan lagi waktu haji. Haji saja itu kita dengan posisi kita hanya dengan menggenggam barokah karma guru mursyid, semua di sana dijaga, dijamin. Mohon maaf, waktu umroh itu memang cuacanya dingin, tapi dingin panas. Karena posisi kayaknya dingin tapi panas, waktu isya saya sampai mimisan itu. Karena sakit kepala. Tapi yang di 2019 itu cuacanya ekstrim, panas. 50 derajat. Sampai kadang jam 9 malam, itu masih panas. Pulang dari masjid, panas. Di Madinah, panas sama. Sebelum subuh saja masih panas itu. Saking makanya saya berharap sama ikhwan wal akhwat yang tahun ini haji, ada informasi bahwa cuacanya panas, kurang lebih suhunya sampai 50 derajat Celcius. Usahakan pakai masker, di mana masker itu bawa semprotan, selalu disemprot. Untuk apa? Mengantisipasi. Yang kedua, jangan suka mengatakan kalau ada orang sakit, jangan bilang, wah alhamdulillah saya nggak sakit, pasti ikut sakit. Karena nanti di Mekah, di Masjidil Haram, itu banyak orang batuk-batuk. Usahakan diam, dzikir khofi. Maka sebagaimana kemarin Kiai Subhan mengatakan, diam, maka dzikir khofi aja yang kuat. Karena kadang kita tidak sadar pada mengucap, alhamdulillah saya nggak batuk. Itu besok pasti batuk. Makanya diam. Kemudian, usahakan kita di sana, sebelum kita tawaf, atau sebelum wukuf, jangan membiasakan sering-sering mengadakan umroh sunnah. Menunggu saja setelah kita wukuf, setelah balang jumroh dari Mina, baru kita di situ kita sudah tahalul melakukan umroh. Silakan umroh sunnah-sunnah. Setelah kita yang tujuan pertama hajinya. Jangan waktu sebelum haji kita upayakan banyak kegiatan. Jangan dulu.
kita jaga fisik kita. Karena ibadah haji itu lebih banyak di ibadah fisik dibandingkan ibadah rohani. Tapi kita guru yang sudah punya guru mursyid, rohani jalan di gerhofinya. Sebelum saya cerita soal amaliyat, saya menceritakan karomah barokah guru mursyid. Di situ orang kalau haji makannya sama, beda kalau umroh. Kalau di umroh tempatnya, maktabnya dekat di masjid. Makanya kalau orang umroh itu santai-santai biasa, memang dekat depannya masjid. Tapi kalau haji yang bukan plus, kita reguler, yang istilahnya harganya ikut standarnya pemerintah, itu maktabnya jauh dari Masjidil Haram. Kecuali yang haji plus lebih dekat dari masjid. Ini bedanya. Nah, ini kita yang orang biasanya makan itu pasti dapat kotakan. Kalau ke umroh, kalau katakanlah umroh biasa itu memang prasmanan di hotel disiapkan macam-macam. Tapi kalau haji itu makannya sama, dapat kotakan masing-masing. Bahkan kadang-kadang itu makanannya itu tidak sama dengan kita. Ya, ini informasi. Makanannya itu kalau kita harus pandai-pandai, di sana nanti itu kadang ada telur seperti dadar telur, itu kadang-kadang rasanya nggak ada apa-apanya, maka di situ disiapkan caos sama kecap. Kalau ingin rasa ini ada rasa pedasnya, bawa sambel, ya bawa sambel. Ini ingat ini, supaya apa? Kita menikmati, karena di sana itu kalau kita belum pernah ke sana, waduh, nanti kasihan. Mendingan kita bawa sambel, cuman sambelnya dikemas dengan plastik yang kuat, terus dimasukkan, itu dibalut, jangan sampai dibiarkan. Saya kemarin itu bawa sambal bajak, saya taruh di koper, ternyata sama membawa yang petugas-petugas membakar itu dilempar-lempar. Wah, akhirnya baju saya sekoper itu kena sambal itu. Sambal apa itu? Sambal bajak itu. Masya Allah. Untungnya lah, ini untungnya ada istrinya tentara angkatan laut, langsung saya ini diminta, gini Ustadz, saya cuci baju saya itu, dicucikan sama istrinya tentara itu. Subhanallah itu. Saya ini padahal kita belum kenal sampai akhir, tapi subhanallah di situ dimudahkan. Padahal saya itu orangnya kalau nyuci itu kadang-kadang malas gitu. Tapi subhanallah di sana itu disiapkan sama guru mursyid, sampai nyuci baju saja ada yang mencucikan. Ini bahkan istrinya angkatan laut itu. Satu. Makan dapat kotakan. Tapi subhanallah saya ini meskipun hajinya itu tidak ikut KBIH, mandiri, tapi bisa merangkul jamaah. Akhirnya apa yang saya rangkul itu ada yang kolonel, jenderal, pengusaha. Jadi apa? Saya setiap makan yang biasanya dapat kotakan karena barokahnya guru mursyid, makannya di restoran sop buntut depannya Masjidil Haram. Ini barokah ini. Orang yang tadi makannya nasinya yang biasa kita saja disiapkan, dikonik makan yang terbaik sop buntut. Padahal baru itu saya makan sop buntut di Geraha PR itu, di masjid Tower Zam-Zam itu. Dia aja yang makan di situ. Terus besoknya dia ajak makan nasi Bukhari yang besar-besar tuh. Ada 5. Yang biasanya makan, itulah barokah guru mursyid. Hanya apa yang kita amalkan? Abang mengatakan dzikir khafi yang kuat, dzikir jahar yang kuat. Kita buktikan ketika kita dzikir khafi dan jahar jalan itu sama Allah tuh dilapangkan, depan tuh seperti lebar, tidak desek-desekan, tidak mendesakan. Subhanallah itu. Sampai kita yang biasanya diajak ke tempat orang-orang yang di mana itu orang dermawan, dikasih makan makanan Turki, itu barokah guru. Makanya kita ini sudah punya amaliyah yang afdolnya zikir. Afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sana nanti waktu kita tawaf itu kebanyakan orang yang dibaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa, terus sampai 7 kali. Nanti waktu di makam Yamani disuruh ucap Allahu Akbar. Nanti di Hajar Aswad ucap Bismillah Allahu Akbar, mencium. Karena ada orang mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu kalau dulu bisa, kalau sekarang nggak bisa.
Pertama, mencium Hajar Aswad pertama itu boleh. Ingat, jangan memaksakan kita harus mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad tidak ada manfaatnya dan mudaratnya. Cuman karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Hai Hajar Aswad, andaikan Rasulullah tidak mencium kamu karena kamu tidak memberikan kemanfaatan mudarat, maka tidak mungkin aku menciumnya." Disitulah Rasulullah Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad itu karena idba ke Rasulullah. Sunnahnya Hajar Aswad sekali. Kedua, makruh. Makanya dengan jarak jauh, bukan mendekat, jauh. Makanya ketika orang yang pakai ihram jangan sekali-kali mendekati ke Ka'bah. Karena kita yang pakai baju ihram itu tidak boleh kena wewangian. Ingat itu. Bagi orang yang belum paham soalnya harus mendekati Ka'bah tidak boleh karena kita pakai baju ihram, kecuali tawafnya tawaf sunnah, pakai biasa boleh kita mendekati itu. Ya. Yang ketiga mencium Hajar Aswad, yang ketiga haram. Bukan itu tujuannya. Makanya kalau ada orang cerita habis haji cerita Hajar Aswad, ini dia tidak ada ilmunya. Makanya Abah mengatakan tawaf 7 kali diam. Maksudnya 7 kali apa? Hakikat Ka'bah itu bukan yang di Masjidil Haram, itu memang secara formalitasnya ritualnya di sana. Hakikatnya hati orang beriman itu Ka'bah, Baitullah. Maka di situ ada 7 latifah, di mana itu harus kita kitari dengan dzikir khafi. Ini harus difahami di situ. Kemudian yang terakhir, kesimpulan sekarang. Orang yang sudah mendapatkan tanaman zikir jar dan zikir khafi, dia berangkat hajinya sudah haji mabrur bersama pesawat mabur. Kembali itu mengaplikasikan kemaburannya. Berangkatnya orang haji yang sudah ditalqin zikir, dia sudah mabrur. Ke sana ditunjukkan kebesarannya Allah. Bukan Allah di sana. Tapi bagi orang-orang yang belum memahami talqin dzikir, belum ketemu guru mursyid, dia masih mencari mabrur. Dia mabrur dulu, pakai pesawat. Ke sana begitu lihat Ka'bah, nangis. Terseduh-seduh. Sekali nangisnya, sholatnya khusyuk. Allah, menceng merot. Karena pertama kali lihat Ka'bah, khusyuk banget. Nangis-nangis, ya Allah, sampai menyedih. Itu sekali, pertama kali masalahnya. Kedua kali tangisannya tidak sepertama, mulai agak tidak kuat, tidak biasa, tidak kenceng, biasa-biasa saja. Yang ketiga tangisannya tetes air mata, yang keempat hilang tangisannya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia ini belum ketemu Allah. Ditunjukkan Ka'bah. Begitu pulang, ada tawaf wada, nangis lagi, kepingin kembali lagi. Apa salah? Tidak. Cuman ini kalau nggak kita pahamkan seolah itu Allah tuh di situ, nggak ketemu. Makanya orang yang haji hakik kita, maka Abah memberikan simbol kita yang telah ditalqin dzikir itu sudah haji hakikat. Haji hakikat itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa itu mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Makanya apa? Arafah, wukuf. Hakikatnya haji itu wukuf di Arafah. Kalau haji pasti umroh, kalau umroh belum tentu haji, karena umroh tidak ada wukuf. Nah, syariatnya berhenti di sana. Kalau di sana itu orang suka hibah, suka rasa-rasa, ya tetap rasa-rasa di sana di wukuf. Gitu loh, syariatnya seperti itu. Kita sama guru mursyid dikasih alat dzikir khafi, wukuf di sini. Di sini hajinya hakikat disempurnakan, dibalut dengan wukuf di Arafah. Karena itu ritualnya di sana, napatilasnya di sana. Yang kedua ada lempar jumroh. Lempar jumrohnya bukan, setannya bukan di sana. Kalau setan di sana, yang kita buat lempar saja kerikilnya kecil, bukan besar. Ada kan besar, legah kita mau melempar tuh. Kata batunya segini, enak kita melemparnya. Menatapkan ke tembok, ini kerikilnya kecil-kecil. Bismillah, Allahu Akbar, kecil. Apa yang mati itu setannya? Ya enggak, itu formalitas. Justru setannya itu, iblisnya nongkrong di hati kita yang selalu menghembus-hembuskan sifat hasud, iri hati, dengki, suka mencari celah orang lain.
meremehkan orang lain dengan ucapan yang kotor. Nah ini di situ, iblisnya bukan di Mekah, iblisnya bukan di Ka'bah, iblisnya nongkrong di hati kita. Maka ikhwan wal akhwat yang sudah punya zikir dua, baik berangkat pun haji, di sana pun haji disempurnakan dengan kehajian, pulang pun membawa prestasi haji al-mabrur laisul jaza ilal jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi artinya setelah berangkat pun haji apa? Luhur balang jumroh, la ilaha illallah. Asar, la ilaha illallah. Maghrib, la ilaha. Terus melempar jumroh itu, tawajuh. Itu wukuf. Makanya hajinya berangkat, Ubali tetap umroh dan haji. Setiap saat umroh dan haji. Bagi orang yang belum punya guru, ya tetap hajinya di Mekah, apa tidak. Cuman kita butuh memahamkan. Semoga ikhwan wal akhwat yang tahun ini dibisakan sama Allah, semoga sehat walafiat, diberikan kekuatan, sehat walafiat, kembali pulang ke tanah air pun sehat walafiat, membawa keberkahan dengan wasilah hajinya ke tanah suci. Haji hakikatnya kuat, ibadah syariatnya kuat, tentunya membawa prestasi haji yang mabrur apa? Selalu memberikan kebahagiaan pada dirinya dan bisa membahagiakan orang lain. Itulah haji-haji yang mabrur. Semoga kita termasuk murid Abah yang selalu haji mabrur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.